Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak muda yang sedang mengunjungi rumah seseorang. Ia bernama Dika. Dika ini diceritakan datang jauh-jauh dari desa untuk mengunjungi rumah pamannya, karena ia diterima bekerja di perusahaan tempat pamannya tersebut bekerja, dan ia pun untuk sementara waktu tinggal bersama paman dan bibinya di rumah tersebut. Kemudian setelah ia menekan bel, datang bibinya yang bernama Dewi, membukakan pintunya. Dewi sangat senang sekali karena anak keponakannya dari desa sudah datang. Lalu Dewi pun mempersilakan Dika untuk masuk ke dalam, dan Dewi pun menyuguhkan air jus untuk Dika yang tampak kelelahan dan kehausan itu. Di situ pun Dewi menanyakan kabar ayah dan ibunya di kampung, apakah mereka baik-baik dan sehat-sehat saja. Tapi di situ, ketika Dewi sedang berbicara, Dika tidak fokus ke arah pembicaraan bibinya, melainkan ia fokus ke buah melon punya bibinya yang sangat jumbo, dan Dika pun terus memandangi buah melon tersebut sampai mereka selesai bicara. Ketika sedang beristirahat, Dika pun terlihat sedang memikirkan buah melon itu terus. Karena Dika ini seumur-umur belum pernah melihat ukuran buah melon sejumbo itu, kemudian terlihat mereka sedang makan bersama, dan di situ pun ada suaminya Dewi yang bernama Bambang. Di situ mereka sambil membahas Dika yang akan mulai bekerja besok, karena Dewi menyarankan agar Dika ditempatkan di bagian sesuai dengan jurusan yang dia tempuh. Selain makan, di situ pun terlihat mereka sambil minum bir yang sudah disediakan oleh pamannya. Tapi ketika Dika sedang meminum birnya, ia pun kembali disuguhkan dengan sebuah pemandangan, yaitu gunung aktif yang bisa gempa, yang membuat ia jadi tak fokus. Esok harinya, terlihat Dika yang sedang memasang dasi karena ia akan bersiap berangkat bekerja ke kantor. Di situ nampak kalau dia ini tidak bisa-bisa memasang dasinya. Kemudian datang Dewi yang menengok Dika di kamarnya karena pamannya sudah menunggu. Tapi karena melihat Dika yang tidak bisa-bisa memasang dasinya, Dewi pun mencoba memasangkannya. Dan ketika sedang memasangkan, Dika pun jadi terpesona dengan bibinya itu. Lalu ia pun berucap kalau suatu saat nanti, ia juga akan mencari istri seperti bibi Dewi. Dewi yang mendengarnya pun jadi tertawa karena ucapan dari Dika itu. Tapi Dika meyakinkan kepada bibinya kalau dia benar-benar kagum dengannya. Kemudian setelah dasinya sudah rapi, Dika pun izin pamit berangkat, dan Dewi pun hanya tersenyum dengan tingkah keponakannya itu. Petang harinya, terlihat Dika yang pulang dalam keadaan mabuk. Dewi yang melihatnya pun jadi panik dan langsung membawanya masuk ke dalam. Dan ketika di dalam, Dika yang dalam keadaan mabuk itu pun bermanja-manja dengan bibinya. Lalu ia pun melepaskan burung cucak rowonya dari sangkar, yang betapa takjubnya Dewi karena melihat tongkat sakti punya Dika yang sangat kokoh, yang membuat ia selalu membayangkannya sampai terbawa tidur. Esok paginya, terlihat Dewi yang akan membangunkan Dika yang masih tertidur dengan membawakan pakaian seragam kantornya. Lalu setelah bangun, Dika pun segera memakai pakaiannya. Tapi ketika akan memakai dasi, Dika masih tidak bisa, dan kemudian Dewi lah yang memasangkan dasinya itu kembali. Di situ pun Dika, yang rasa laparnya sudah tak bisa ditahan lagi, ia pun mengungkapkan isi hatinya kepada bibinya. Tapi dia tidak menghiraukannya, dan ketika ia akan balik kanan, Dika dengan segera menggiling-giling buah melonnya. Dan karena terpengaruh dalam suasana, Dewi pun merespon hal itu, yang akhirnya adegan penyemaian bibit unggul di lahan yang gundul pun tak terelakkan. Pada suatu hari, terlihat Dika yang akan bersiap berangkat, dan sebelum berangkat, ia pun berbincang-bincang dulu dengan Bibi Dewi. Tapi ketika sedang bercocok bebek angsa, terdengar suara Bambang dan mereka pun segera menghentikan ritualnya sebelum menyantap sarapan yang sudah dihidangkan. Bambang pun izin ke toilet dulu. Lalu setelah itu terlihat Dewi yang sedang merapikan pakaian, tapi ketika ia sedang merapikan nafsu, makannya tiba-tiba muncul, dan ia pun melakukan senam 5 jari sampai tuntas. Malam harinya, mereka pun sedang ngumpul bersama dengan ditemani bir yang sangat menelerkan. Di situ terlihat Bambang sedang berbicara masalah pekerjaan di kantor, karena Dika ini kinerjanya sangat bagus dan sangat menguntungkan buat perusahaan. Tapi di situ, di saat mereka sedang asik berbicara, Dewi malah sedang menginjak-injak burung cucak rowonya Dika, yang membuat Dika jadi kliengan. Dan di saat Bambang sudah masuk ke dalam, Dika pun kembali menanami ladang milik Dewi dengan bibit kualitas super sampai dengan selesai. Di akhir film, terlihat Dewi yang sedang duduk sendiri di kamar,
karena Dika akan pindah dari rumahnya karena sudah dapat tempat tinggal sendiri. Dan tak lama kemudian datang Dika yang akan izin pamit pergi. Tapi ketika Dika akan pergi, Dewi pun memeluknya karena tidak akan bersama lagi, hingga akhirnya penanaman benih di kebun yang bersemak belukar tak dapat terelakkan. Tapi ketika mereka sedang bermain kuda lumping, datang Bambang dan dengan segera mereka pun menghentikan permainannya. Di situ Bambang pun tidak menyadari kalau Dika dan istrinya sudah sering melakukan senam kebugaran. Di situ pun Bambang sangat bangga dengan keponakannya itu karena bekerja sangat bagus sehingga mendapat rumah dinas dari perusahaan dan kisah pun tamat.